Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas matematika dasar yang ada kaitannya dengan fisika. Salah satu topik pembahasan kita yaitu berkaitan tentang deret geometri tak hingga untuk harga mutlak R kecil dengan 1. Jadi kalau harga mutlak R kecil dengan 1 itu adalah R menunjukkan sebuah bilangan pecahan. Perlu saya jelaskan bahwa deret yang paling utama itu sebenarnya ada dua. Ada yang kita sebut dengan deret aritmetika, ya. Deret. Ada yang kita sebut dengan deret aritmetika, dan yang berikutnya ada deret geometri. Nah, perbedaan antara deret aritmetika dengan deret geometri itu terletak pada suku-suku. Jadi kalau deret aritmetika itu menggunakan namanya beda, kalau deret geometri menggunakan istilah rasio. Nah, saya tidak usah terlalu panjang lebar menjelaskan apa itu deret aritmetika, apa itu deret geometri. Sebaiknya langsung kita lihat contoh. Jadi perlu juga saya jelaskan bahwa beda antara barisan bilangan dengan deret. Kalau deret itu adalah berkaitan tentang penjumlahan bilangan-bilangan yang memiliki pola-pola tertentu. Nah, pola-pola tertentu itu bisa berkaitan tentang selisihnya ataupun beda, bisa juga berkaitan tentang rasio yang menunjukkan pola yang teratur. Nah, sebagai contoh saya kasih misalkan ada sebuah deret bilangan, katakanlah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 dan seterusnya. Ini adalah sebuah deretan bilangan. Mengapa? Karena memiliki pola tertentu. Pola itu kelihatan bahwa untuk setiap suku, selisih untuk suku sesudahnya dikurangan di selisih suku sesudahnya dengan sebelumnya, antara suku yang berdampingan itu memiliki pola yang sama. Nah, di mana yang dimaksudkan dengan pola yang sama? 4 dikurang 2 sama dengan 2, itu sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2, sama dengan 8 kurang 6 sama dengan 2, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, itu bisa pengurangan, bisa juga penambahan. Nah, inilah yang disebut dengan deret aritmetika. Ya, disebut dengan deret aritmetika. Tetapi kalau dinyatakan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai deret geometri. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari selisih 2 dikurang 1 akan tidak sama dengan 4 kurang 2. Dan ternyata pola yang terbentuk ini adalah pola rasio, pola perkalian ataupun pola pembagian. Coba kita lihat, berarti 2 bagi 1 sama dengan 2, 4 bagi 2 sama dengan 2, 8 bagi 4 sama dengan 2, 16 bagi 8 sama dengan 2. Nah, sehingga ini yang kita sebut dengan deret geometri. Nah, di dalam deret hal yang unik juga perlu saya jelaskan bahwa ini deret bisa dinyatakan dalam bentuk suku-suku, ya, dalam bentuk suku-suku. Nah, khusus untuk berkaitan deret geometri, biasa dinyatakan dalam bentuk suku-suku. Jadi misalnya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Nah, baik,
dalam kaitannya dengan judul yang ini, bahwa yang digunakan adalah untuk harga mutlak R kecil sama dengan 1. Kalau kita perhatikan ini 2 bagi 1 sama dengan 2, 4 bagi 2 sama dengan 2, itu berarti nilai rasionya sama dengan 2. Jadi yang ini R-nya sama dengan 2, lebih besar 1, berarti bukan masuk dalam kategori pembahasan kita. Biasanya dalam hal untuk rasionya lebih dari 1 itu merupakan masuk kategori sebagai deret divergen. Dan yang akan kita kaji sekarang ini adalah deret geometri yang memiliki nilai rasio kecil daripada 1, ya, harga mutlak daripada 1, yang kita ketahui juga sebagai deret konvergen. Saya kasih contoh yang sederhana, misalnya 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8. Nah, ini adalah deret geometri. Nah, coba kita lihat 1/2 bagi 1, 1/2, 1/4 bagi 1/2 juga sama dengan berapa? 1/2, 1/8 bagi 1/4 sama dengan 1/2. Berarti dia memiliki nilai rasio sama dengan 1/2. Nah, kajian kita adalah berkaitan deret geometri yang memiliki nilai mutlak R kecil daripada 1. Mengapa? Karena deret geometri untuk R harga mutlak kecil sama dengan 1 banyak sekali digunakan di dalam pembelajaran fisika. Baik, ini supaya kita bisa menentukan pola. Jadi kalau saya tulis ulang kembali, misalkan saya tulis 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 dan seterusnya, ya. 1. Nah, ini bisa saya tulis suku pertama sebagai A, ya. Suku pertamanya adalah A. Oke. Kemudian suku berikutnya tentu adalah suku kedua. Katakanlah A kali R, ya. Atau saya ulangkan dulu, saya jangan dulu pakai A, saya langsung pakai saja. Ini adalah 1 ditambah 1/2, ya, ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 3. Berarti di sini ada koefisiennya. Misalkan koefisiennya di sini adalah 1, tentu juga di sini adalah 1, sini adalah 1, di sini adalah 1, rasionya ini adalah 1/2. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai, misalkan satunya adalah A, ya, ditambah berikutnya A R, di mana R-nya sama dengan 1/2, R pangkat 1 ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Ini menyatakan suku-suku deret geometri, ya, menyatakan suku-suku deret geometri. Kalau ditanyakan berapa jumlah keseluruhan daripada deret geometri itu, jadi biasa dinyatakan sebagai Sn sama dengan integral sigma, kita mulai dari 1 sampai berhingga AR di sini N kurang 1, ya. ARN kurang 1. Kenapa? Kalau N sama dengan 1 sama dengan A-nya sama. Jadi kalau ini kita urutkan, kalau kita ambil N sama dengan 1 berarti R 1 kurang 1 0 pangkat 0 berarti A. Kalau N-nya sama dengan 2 berarti dapat AR dan seterusnya. Berarti penulisan dengan cara seperti ini sama dengan penulisan ini. Jadi ini menyatakan jumlah suku ke N. Nah, bagaimana halnya jika kita ingin menghitung berapa jumlah suku ke N untuk N tak berhingga? Tentu saja hal tersebut sangat sulit kita lakukan. Oleh karena itu maka kita menggunakan sebuah persamaan seperti berikut ini.
Jadi misalkan kita sudah dapatkan tadi bahwa Sn itu sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 dan seterusnya ditambah terakhirnya adalah ARN kurang 1 ya, ARN kurang 1. Kenapa? Karena N kita mulai sama dengan 1. Kalau kita mulai di sini sama dengan 0 maka di sini tentu ARN ya. Tetapi dalam menyatakan suku-suku itu kita menyatakan satu suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita tidak menyatakan suku ke 0. Oleh karena itu batas sigmanya kita mulai dari N sama dengan 1. Jadi konsekuensinya ARN kurang 1. Oke. Nah, jika persamaan Sn ini saya kalikan dengan R, maka ini akan menjadi A kali R, berarti di sini AR, kemudian dikali lagi AR pangkat 2, dan seterusnya kita akan dapatkan ARN kurang 1 ditambah dikali dengan AR, jadi pangkat N ya, karena sudah dikali R. Nah, oke. Selanjutnya kita perkurangkan. Jadi kita perkurangkan ini maka kita dapatkan Sn. Saya langsung keluarkan Sn-nya karena Sn 1 dikurang R. Nah, ini A, ini hilang semua. Jadi tinggal A Rn. Dengan demikian maka kita dapatkan untuk Sn A 1 dikurang Rn per 1 dikurang R. Nah, ini adalah yang menyatakan suku keberapa dari deret ini ya. Jadi katakanlah suku ingin menentukan berapa jumlah suku ketiga, berarti 1, 2, 3. Nah, kita tinggal tulis N sama dengan 3, A-nya berapa sama dengan 1, kemudian R-nya berapa, rasionya sama dengan 1/2, maka hasilnya akan sama kalau kita menggunakan persamaan ini dengan kalau dijumlahkan secara langsung. Tetapi yang menjadi persoalan bagaimana halnya kalau untuk N menuju tak berhingga. Maka kita tidak akan mungkin menjumlahkannya satu persatu untuk N yang banyak sekali. Demikian pula untuk menggunakan persamaan ini sangat susah. Oleh karena itu maka kita menggunakan pendekatan limit. Oke. Jadi untuk N tak berhingga maka kita bisa tulis S sama dengan ya limit N menuju tak berhingga sama dengan Sn. Jadi bisa kita tulis S sama dengan limit N menuju tak berhingga A 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa karena R harga mutlaknya kecil dengan 1 ya. Kalau kecil sama dengan 1, katakanlah saya tulis 2/3 ya, 2/3. Kalau ini dipangkatkan 1 juta ya, maka pangkat 3 ini jauh lebih dahulu lebih besar ketimbang yang bagian pembilang. Oke? Artinya apa? Nilai 3 ini jauh lebih besar ketimbang nilai 2 kalau N-nya besar sekali. Oleh karena itu, karena ini adalah sebuah rasio kecil daripada 1, maka untuk N tak berhingga, nilai Rn itu mendekati 0. Ya, untuk N tak berhingga, R apabila kecil 1 atau pecahan, maka nilai 3 ini jauh lebih dahulu lebih besar ketimbang angka 2. Karena apa? Karena pecahan ini kurang dari 1. Dengan demikian untuk N tak berhingga maka Rn itu mendekati 0. Sehingga kita dapatkan untuk menghitung berapa jumlah deret tak berhingga itu adalah menggunakan rumus A 1 dikurang
R. Inilah yang saya maksud sebagai deret geometrik untuk untuk R kecil, harga mutlak kecil sama dengan harga mutlak kecil 1 dengan N tak berhingga. Baik, demikianlah penjelasan tentang deret geometri tak hingga untuk harga mutlak R. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat di buku Mary L. Boas atau di buku-buku yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.